Jangan lupa like dan subscribe setiap video-video yang saya berikan kepada Anda, supaya Anda bisa mengetahui informasi-informasi mengenai video motivasi dan pengetahuan yang lainnya. Terima kasih, subscribe ya. Halo beautiful people, apa kabar semuanya? Harapan saya semua teman-teman dalam keadaan semangat dan sukacita ya. Teman-teman, kembali dengan saya Mutiara. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan satu informasi yang sangat bagus kepada teman-teman semua. Informasi apa? Informasi tentang kebutuhan keuangan keluarga. Dan harapan saya 10 menit ke depan ini Anda wajib tonton ini, karena apa? Pada saat Anda tonton video ini, Anda akan berterima kasih dengan saya. Karena ilmu yang akan saya mau sampaikan ini Anda pasti tidak pernah dapat sama orang lain. Oleh sebab itu, investasikan waktu Anda kurang lebih 10 menit dengan menonton video saya ini. Informasi apa sih yang mau saya sampaikan? Yaitu mengenai kebutuhan keuangan keluarga Anda. Oke, saya mulai dari siklus kehidupan ya. Teman-teman mungkin setuju dengan saya bahwa siklus kehidupan itu saya bilang dikatakan dalam 4 stage ya, 4 tahap. Tahap yang pertama, tahap di mana anak kita baby ya. Semua orang tua pasti menginginkan baby ya, anak di rumah mereka. Pada saat anak kita baby, lahir ke muka bumi, kira-kira saya mau tanya, apakah kita membutuhkan biaya untuk anak kita? Pasti Anda semua setuju bahwa kita membutuhkan dana untuk baby. Apa-apa saja dananya, mungkin popok, susu, kompeng, dan yang lainnya. Itu yang pertama, tahap yang pertama baby ya. Kira-kira butuh biaya? Butuh biaya, butuh uang? Iya, butuh uang. Itu tahap yang pertama. Tahap siklus kehidupan yang kedua adalah tahap di mana anak kita memasuki sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah. Saya mau tanya, pada saat anak kita masuk sekolah SD, SMP sampai kuliah, butuh nggak dana kepada anak kita tersebut? Saya percaya Anda semua setuju ya? Setuju. Oke, sama ya, setuju ya? Artinya pada saat anak kita sekolah, kita butuh biaya. Oke? Dan pada saat kita baby dan anak kita sekolah, kita membutuhkan uang. Dan anak baby dan anak sekolah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Itu siklus yang kedua. Siklus yang ketiga adalah di mana anak sudah mulai dewasa, sudah mulai memasuki usia 20-an, 20 sampai 25, di mana anak kita sudah mulai bekerja, sudah mandiri. Mereka sudah menghasilkan penghasilan untuk diri mereka sendiri. Pertanyaannya, pada saat anak kita sudah memasuki dunia kerja, kira-kira mereka menjadi beban biaya orang tua ataukah mereka sudah beban bagi diri sendiri? Ya, mungkin ada dua jawaban ya. Mungkin anak itu sudah bekerja, dia tidak menjadi beban orang tua. Tetapi kalau anak kita tidak bekerja, pasti menjadi beban orang tua. Setuju? Setuju ya? Itu tahap yang ketiga. Nah, ini lanjut ke tahap yang keempat. Tahap di mana kita menjadi orang tua. Kita sudah pensiun. Kalau saya katakan kita usia pensiun 55, setuju kira-kira ya? Setuju ya? Ibaratkan Anda ini usia 55 nih, sampai kurang lebih 60, 65, 70 kita sudah pensiun. Oke. Apakah Anda setuju dengan saya pada saat kita usia tua, kita membutuhkan dana biaya? Pasti ya. Karena apa? Karena di masa pensiun kita sudah tidak menghasilkan lagi, kita sudah tidak produktif, tetapi kita membutuhkan biaya. Kenapa biayanya banyak? Iya, kondisi kesehatan kita sudah tidak sehebat pada saat kita muda. Kondisi tubuh kita sudah tua renta. Artinya apa? Mungkin ada organ-organ tubuh yang sudah kondisinya tidak bagus. Oleh sebab itu, pasti nggak kita mengalami sakit di usia tua? Kemungkinan iya, sakit tua segala macam. Pertanyaannya, butuh biaya besar nggak pada saat kita menduduki posisi 55 ke atas? Ya, mungkin Anda setuju? Iya, butuh dana ya. Oke, dan kira-kira pada saat kita sudah usia tua, kita menjadi beban siapa ini? Beban anak atau beban pada diri kita sendiri? Bisa dua jawabannya ya. Jawabannya dua, kenapa? Kalau dia menjadi beban sendiri, karena dia mungkin sudah punya tabungan untuk hari tua dia. Dia sudah menabung di masa muda dan di hari tua dia sudah punya dana yang besar untuk membiayai dirinya sendiri memasuki usia tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa jadi beban anak. Kenapa kok jadi beban anak?
yang mungkin pada saat dia muda dia tidak ada menabung untuk masa tua. Oleh sebab itu pada masa tua dia tidak punya persiapan untuk mengikuti masa tuanya dia. Oleh sebab itu dia menjadi beban anak. Padahal sebenarnya anak-anaknya juga pasti butuh biaya untuk diri sendiri ya. Oke? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dari siklus keempat tadi, baby, sekolah, mandiri sama orang tua, ujung-ujungnya kita butuh biaya. Biaya identik dengan apa? Uang. Uang bahasa Inggrisnya apa? Money. M-O-N-E-Y. Dan ternyata teman-teman, money itu ada kepanjangannya. Saya kasih tahu kepanjangannya apa ya. Yang pertama, M. Kepanjangannya adalah medical. Pertanyaannya sama Anda adalah, kira-kira saat ini Anda yang tonton, Anda sudah punya proteksi kesehatan nggak saat ini? Ibaratnya Anda sakit, kira-kira sudah ada nggak proteksi kesehatan yang Anda miliki, keluarga Anda miliki? Ingat, sakit bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Kalau saya boleh katakan, Julia Perez di usia muda dia sudah sakit, ya, sakit kanker, dan menghasilkan biaya yang banyak. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mempersiapkan dana kesehatan untuk keluarga Anda? Yang kedua adalah O, Old Age Fund. Oke, artinya dana pensiun. Saya mau tanya kepada teman-teman, kira-kira teman-teman yang nonton saat ini pengen menikmati masa pensiun apa? Bahagia atau melarat? Pasti pengen bahagia ya. Bahagia identik apa? Identik dengan kita punya dana yang cukup besar untuk membiayai usia kita tua nantinya. Oke, pertanyaannya, apakah Anda saat ini sudah mempersiapkan dana untuk memasuki dunia pensiun Anda di usia Anda 55 ke atas? Oke, dijawab sendiri ya. Ingat, biasanya kalau kita, kapan sih kita menghabiskan uang paling banyak? Mungkin Anda setuju kita menghabiskan dana paling banyak di Sabtu dan Minggu, ya. Kenapa? Sabtu Minggu kita libur, ya. Dan biasanya Sabtu Minggu kita bawa anak-anak atau bawa istri atau suami jalan-jalan, misalnya ke mall, makan di restoran, atau kita nginap di hotel. Butuh banyak biaya kira-kira di hari Sabtu dan Minggu? Mungkin Anda sebagian setuju dengan saya ya? Iya, kita membutuhkan banyak biaya pada saat kita libur. Bayangkan kalau Anda pensiun di 55 tahun ke atas, Anda akan menikmati libur selamanya. Terbayangkah Anda berapa banyak Anda harus menghabiskan dana Anda untuk menikmati pensiun Anda? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, N, necessity. Ini ibaratkan biaya hidup. Oke, saya mau tanya kepada teman-teman, bagi suami-suami pencari nafkah biasanya ya. Halo bapak-bapak semua, kira-kira kalau bapak-bapak nih pergi keluar kota nih 1 minggu, ya, meninggalkan istri dan anak, tugas luar kota. Apakah bapak-bapak meninggalkan dana untuk istri? Setuju ya? Oke, pasti Anda akan meninggalkan dana untuk istri dan anak. Kita anggap kalau 1 minggu Anda tinggalkan istri dan anak, Anda menyimpan dana 1 juta atau 2 juta. Karena apa? Anak harus makan ya. Kalau Anda pergi selama 2 minggu, berapa juta yang Anda harus sisihkan? Mungkin 2 juta. 3 minggu 3 juta. Sebulan 4 juta. Bagaimana kalau Anda pergi selamanya, Bapak? Kira-kira berapa dana yang Anda sudah siapkan kepada istri dan anak? Oke, itu pertanyaannya. Itu kebutuhan ketiga, N, necessity. Selanjutnya yang keempat nih, education, pendidikan. Oke, semua mungkin teman-teman setuju ya bahwa kita pengen anak kita kuliahnya, sekolahnya bagus dibandingkan kita. Ibaratkan saya tamat S1, saya pengen anak-anak saya minimal S1, kalau bisa S2, S3, atau S-Taylor gitu ya. Semua orang tua pengen anaknya lebih tinggi dibandingkan kita. Oke, pertanyaannya kira-kira anak-anak semua pasti punya tujuan ya? Ya, mungkin setuju. Contoh anak saya ini profesor, anak saya nomor 1 pengen jadi profesor. Otomatis kalau profesor kan butuh uang banyak. Oke, kira-kira pertanyaannya kalau ibu-ibu saat ini anaknya punya tujuan jadi dokter, polisi, atau jadi profesor, apakah Bapak Ibu semua yang nonton saat ini sudah mempersiapkan dana untuk mencapai impian anak Anda, untuk mencapai tujuannya menjadi dokter, untuk menjadi profesor dan segalanya? Oke, itu pertanyaan kepada Bapak Ibu, nanti boleh dijawab di dalam diri sendiri ya. Yang kelima, terakhir itu Y, your debt. Oke, your debt ini ibaratnya hutang ya.
Apakah saat ini Bapak Ibu yang nonton saya memiliki fasilitas kredit dari bank lain? Ibaratkan kredit rumah atau mobil. Oke, mungkin ada ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda saat ini memiliki fasilitas kredit dari bank, ibaratnya Anda, dipanggil Tuhan segera, kira-kira hutang yang Anda miliki saat ini akan lunas atau diwarisi kepada orang tua atau kepada istri. Oke, jangan sampai pada saat kita sudah pergi kepada Yang Maha Esa, kita meninggalkan hutang kepada istri dan anak. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya tadi adalah 5 hal kebutuhan keuangan keluarga. MONEY. Yang pertama, medical. Yang kedua, old age fund, dana pensiun. Yang ketiga, N, necessity, warisan untuk anggota keluarga. Yang keempat, education, dana pendidikan anak. Dan Y, your debt, bagaimana kelanjutan hutang Anda apabila Anda sudah dipanggil Tuhan. Oke, bagi teman-teman yang nonton stay masih di sini, coba dari 5 kebutuhan tadi Anda pilih 2 yang paling prioritas, yang kira-kira Anda paling penting. Mungkin Anda punya kesehatan, Anda butuh program pensiun, atau Anda butuh program warisan. Anda boleh catat 2 yang prioritas yang Anda paling butuhkan di 5 yang tadi. Dan Anda pengen tahu solusinya. Oke Bu Mutiara, saya belum persiapkan dana pensiun ini, dan saya belum persiapkan warisan kepada keluarga saya. Kira-kira Mutiara bisa nggak memberikan solusinya untuk saya bisa mempersiapkan dana pensiun bahagia nantinya? Boleh, silakan informasikan kepada saya atau silakan hubungi saya di 0852 751 22499. Dengan senang hati saya akan memberikan solusi bagi Anda yang membutuhkannya. Oke, harapan saya informasi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan Anda terpikir bahwa ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang Anda belum tahu selama ini. Terima kasih teman-teman, semangat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa like dan subscribe setiap video-video saya, karena saya percaya setiap video saya akan memberikan informasi yang luar biasa kepada teman-teman dan motivasi yang bisa memberikan semangat bagi teman-teman. Like dan subscribe ya. Terima kasih.